صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد وسلم وسلم وتنفع في الذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم ليس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك كل القلوب إلى الحبيب فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في حاجة سمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود حاز المولود فانفلق اسم الكمال من النور يعني عمود وبرز الحامد المحمود مزعين لله بتعزيمه وسجود
Ta'anallah bitul hayati Amin. Ki Haji Mustafa Haris Mata'anallah bitul hayati. Dan juga kepada para asatid dan asatidah yang enggak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa mahabbah kepada beliau-beliau. Dan juga kepada Ketua DMI Kecamatan Matraman Bapak Haji Rahman Iroyo, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatannya, panjang umurnya dan Allah berkahkan dalam hidupnya. Dan juga kepada yang kami hormati PLT DMI Kecamatan Matraman Al-Ustaz Haji Agus Asari, Al-Ustaz Haji Lili Sudrajat, Al-Ustaz Bahmutar Imam, Al-Ustaz Haji Tubagus Bukhari, Al-Ustaz Haji Hazari Yaqub Malik, Al-Ustaz Haji Samsudin sebagai Rais Suriah Kecamatan Matraman, dan juga kepada pengurus DMI lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami hormati kepada pengurus Masjid Musholah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada hadirin jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi yang ceria ini alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjuti dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini insyaallah segala niat dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sepulangnya dari majelis ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam di dalam pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqamah menjaga syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita pun yang berada di sini tergolong daripada umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin taala, alhamdulillah enggak terasa kita sudah di bulan Syawal. Pada kesempatan ini adalah cara pembukaan subuh gabungan Kecamatan Matraman sekaligus dengan halal bihalal, yang insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan ini kita diampunkan segala dosa kita yang selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah kita kembali kepada Aidil Fitri, kullu mauludun yuladul fitrah, seperti bayi yang baru lahir insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pada acara kesempatan ini marilah kita membacakan Ummul Kitabul Fatihah. Kita doakan khususnya kepada guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus al-maghfurullah Ki Haji Muhammad Haris, Ki Haji Musa Haris, dan juga kepada keluarga kita, saudara-saudara kita sanehan detolan yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya Subhanahu wa taala. Kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita sanehan detolan yang pada hari ini kurang sehat atau sakit. Wa ta'ala hadina wa likuniyatil salihah wa li hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaimul Fatihah. Alhamdulillah. Rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang disampaikan oleh DKM Masjid Jami Al-Falah, yakni Kiai Haji Al-Saharis. Kepadanya kepada silakan. Ilahi tafadhal masyura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. Alhamdulillah, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan pada pagi hari subuh yang ada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mempertemukan kembali dalam acara
silaturahim dan halal halal. Subuh ini sehat. Kemudian para pengurus lembaga-lembaga ya daripada yang ada di wilayah Matraman, Majelis Ulama Matraman, Ustaz Jamal, dan juga pengurus NU Ustaz Samsudin dan Ustaz Mustafa, pengurus lembaga yang ada di wilayah Matraman. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ibu-ibu. Selamat datang, selamat bertemu kembali di dalam menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, umat Islam Matraman. Alhamdulillah, mudah-mudahan persatuan kita ini terus akan berjalan hingga akhir zaman, insyaallah. Dan terlupa terima kasih saya kepada para pengurus yang lain dan bagian konsumsi ya. Minggu tadi kita sudah dengar ada gentingan setok dan ya. Jadi berkat perjuangan guru kita nih, pimpinan Ibu Haji Hadi dan Pak dan ibu yang lainnya, masya Allah, dengan semangat dan jam 2 Pak. Ya. Subhanallah. Dua udah motong. Saya nggak bisa berikan apa-apa, saya bisa membalas kebaikan-kebaikan ibu sekalian, dan juga bagi semua pihak yang membantu, menyumbang tenaganya dan lain-lainnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan Allah membalas segalanya dengan balasan yang baik dan amalan yang baik. Tentu saja juga mohon maaf barangkali kekurangan, kehilangan ya, segala macam. Kami mohon maaf dan sekaligus mengucapkan minal aidin wal faizin wal amin wa kullu khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah. Ijaki datang. Puasa kita, ada yang padat acaranya. Kita, sedekah kita, dan bacaan Al-Quran kita semua mudah-mudahan Allah. Dan tentu saja kita berharap supaya kita bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang, kita akan lebih baik ya. Kita mungkin merasa di akhir Ramadan, ya Allah, pada Ramadan mohon maaf yang tadinya kita semangat ingin mengisi Ramadan dengan ternyata masih banyak kurang ya. Masih banyak kekurangan kebaikan yang perlu kita semangati di dalam perjuangan ini. Jadi sekali lagi, apa yang tema kita saat ini, tidak ada kesulitan bagi kita bangsa Indonesia selain kesulitan Palestina. Ya, jadi mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, kekuatan, dan Allah memberikan kemenangan. Ya, jadi luar biasa. Walaupun memang itu adalah semua ada balasan. Ya, yang amal mudah-mudahan pada pagi yang sudah ini kita tambahkan semangat kita. Amin Allah. Barangkali ini saja, masih banyak nanti yang berkaitan sambutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa kita, diterima amal kita, dan kita para guru-gurunya, para tokoh, para ulama, para guru kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan anak-anak kita dan cucu kita, generasi kita semua bisa menerusi kita para keluarga yang baik ini. Ala hadiyah wa ala kulli dati salih wa ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirul Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai guru-guru kami, Kiai Haji Basyar Al-Banjari, Kiai Haji Zaki Umar LC, yang kami hormati para pengurus DMI sekecamatan Matraman, dari mulai ketua DMI sampai kakak ranting dan yang lain-lainnya, yang kami cintai para pengurus masjid dan musola sekecamatan Matraman,
yang semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita demikian banyak sekali karunia nikmat, terutama nikmat iman, Islam, tauhid dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka pembukaan daripada taklim kita subuh gabungan sekecamatan Matraman. Karena di bulan Syawal maka kita lanjutkan dengan acara halal bihalal. Waktu itu kami atas nama pengurus DMI Kecamatan Matraman beserta mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Begitu pula salat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi keluarga dan hadirin sekalian, perlu diingatkan kembali, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, barang siapa ikut sunnahku maka akan masuk surga bersama. Maka untuk itu mari sama-sama kita niatkan dalam diri kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid. Kebetulan kita ini DMI mengadakan setiap Ahad kita berpindah-pindah tempat. Harapannya agar kita mendapat dua keuntungan besar. Pertama, kita niat untuk sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, silaturahim. Ini sangat besar, ini yang sangat diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian, yuk sama-sama. Jadi kalau ada acara kebetulan di masjid si A, ya kan, masjid B atau yang lain-lainnya, yuk kita hadir sama-sama di masjid tersebut, sholat subuhnya bareng-bareng, insya Allah. Ini lebih mulia lagi. Kenapa demikian? Orang-orang kafir terus terang takut dengan orang-orang Islam, terutama di sholat subuh. Apabila sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, maka disitulah kekuatan umat Islam. Inilah harapan dari kami. Yang kedua, kami ini sebagai pengurus DMI bukan pimpinan di cabang Matraman atau apa, bukan, tapi hanya pelayan musola yang ada di Kecamatan Matraman. Apabila ada kebutuhan, ada keperluan, silakan disampaikan kepada kami. Yang kedua, apabila mendapat kebahagiaan, kesenangan, ya kan, mohon disampaikan kepada kami apa yang sudah didapatkan. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di depan kita bisa sama-sama saling koreksi diri sendiri, wabil khusus buat diri kami sendiri yang sementara ini mewakili, ya kan, Al-Mukarram, orang tua kita Bapak Haji Rahman Hiroyo yang sekarang sedang sakit. Ayo sama-sama kita doakan beliau. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, bisa kumpul kembali. Kenapa? Masih banyak teman-teman kita yang rindu dengan beliau, terutama diajak jalan-jalan ziarah. Al-Fatihah bismillah Bapak Haji Rahman Hiroyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan disampaikan yaitu mewakili DPDM Kecamatan Matraman yang Haji Agus Hassari. Selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan tausiah yang disampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Basar Al-Bazari. Kepadanya kami silakan ilaihi tafadhal masyura. Allahumma shalli ala Muhammad. والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Segenap para alim ulama, para asatidz, para tokoh yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, wabil khusus pengurus DKM Masjid Jami Al-Falah, guru kita Al-Ustaz Hamzah Haris, Al-Ustaz Mustafa Haris, dan juga yang hadir tengah-tengah kita, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Al-Ustaz Haji Mukhtar Imam, Al-Ustaz Haji Agus Ashari, Al-Ustaz Ikhwani, Ustaz Bukhari, Al-Ustaz Rijal, para asatidz lainnya yang mohon maaf dengan tidak menyebut nama beliau, tidak mengurangi rasa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah
atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bermuajah salat subuh berjamaah yang tadi sudah kita dengarkan betapa asiknya, nikmatnya sejarah yang harus dikuak di tengah masyarakat, wabil khusus untuk generasi ke depan, sejarah berdirinya salat subuh gabungan. Yang tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari guru kita Ustadz Habsah Haris, bagaimana dulu Syekhuna Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf memimpin, mengadakan, merintis salat subuh gabungan se-Jakarta yang akhirnya berbuahkan masing-masing wilayah mengadakan seperti wilayah Matraman. Yang ini insya Allah amal jariah ini terus akan mengalir ke makam beliau sampai akhir zaman. Amin. Amin ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Momen kita hari ini adalah menyambung tali silaturahmi. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ar-rahimul lati tusalu khasatun wa ammatun. Silaturahim yang harus terjalin mengandung dua perkara. Pertama, silaturahim khassah. Yang kedua, silaturahim ammah. Silaturahim khassah adalah orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Abang kita, kakak kita, nenek kandung kita, kakek kandung kita, paman bibi kita. Kalau orang Betawi mungkin manggilnya apa? Encang ya, encang, encing, ya. Pak D, Pak Le, uncle, bahasa sononya. Adik kita, ya, keponakan kandung kita, itu bagian dari rahim khassah yang wajib kita sambung. Nanti di hari kiamat, kita nih yang laki-laki, yang ibu-ibu nanti menyusul. Yang laki-laki nanti akan ditanya oleh malaikat terkait dengan perempuan. Pertama akan ditanya hubungan kita sama ibu kita gimana? Ibu kita laki perempuan? Perempuan. Perempuan laki? Perempuan. Kita akan ditanya setiap kita hubungan kita sama ibu gimana? Apa dekat? Apa rekat? Apa ada perhatian kita sama ibu atau tidak? Besok di hari kiamat bakal disoal. Seorang suami memiliki dua istri pada hakikatnya. Istri yang sebab melahirkan dia ke dunia, ibu kandung dia. Kedua istri yang jadi guling yang bisa kentutnya dia. Ya kan guling bisa kentut kan? Guling bisa kentut. Dia punya dua. Tapi kata ulama, dia harus mengutamakan ibunya yang sebab terlahir dia ke dunia. Maaf ibu, jangan tersinggung dan cemburu karena ini bagian hukum syariat. Yang diadakan ini bukan tradisi sebagaimana dinyatakan oleh sebagian orang. Ini syariat dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berangkat Idul Fitri itu beliau melalui jalan yang lebih jauh untuk menuju masjid dan pulangnya ke jalan yang lebih dekat. Di antara hikmahnya beliau silaturahmi ke rumah keluarga beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Wow. Inilah perlunya silaturahmi. Ibu nanti bakal ditanya. Seorang anak akan ditanya tentang ibunya. Yang kedua, seorang laki-laki akan ditanya hubungan dia dengan saudara perempuan. Apakah kakak, apakah adik? Ingat kita yang punya kakak, kalau kita nggak perhatian sama kakak perempuan kita, besok dari kiamat jadi masalah. Kita yang punya adik kandung perempuan, kita nggak pikirin mereka, ingat besok bakal jadi masalah. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan di dalam Al-Kabair karya Al-Imam Munziri. Di situ dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwasanya ada seseorang di kota Mekah yang ma'ruf bis salah wal amanah. Ini orang dikenal orang baik, orang yang jaga amanah. Suatu ketika ada orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji, menitipkan uangnya sama orang tadi. Setelah dia menyelesaikan ibadah haji, dia mau balik pulang ke kampungnya, dia mau nagih duitnya kepada orang yang dia titip tadi. Ternyata orang yang megang titipan itu udah meninggal dunia. Maka orang tersebut yang memiliki duit nanya sama anak-anaknya, anak-anaknya tidak ada yang tahu satupun. Akhirnya orang tersebut bertanya kepada ulama-ulama yang ada di kota Mekah,
Ini bagaimana nih, saya nitipin uang sama seseorang, ini orang ini dikenal baik, orang jaga amanah, tapi ternyata dia meninggal, anak-anaknya nggak tahu. Bagaimana nih, saya pengen tahu, pengen mengetahui keadaan dia bagaimana nih. Kata ulama-ulama Mekah, coba engkau datang ke sumur Zam-Zam. Kau sebut nama saudara engkau tadi, yang megang uang engkau. Kalau dia menjawab, insya Allah dia min ahli jannah. Kalau dia tidak menjawab, naudzubillah, bisa jadi min ahli nar, naudzubillah. Dia datang sampai di sana disebut nama orang yang dia titip uangnya, ternyata nggak dijawab. Lalu dia ngadu lagi kepada ulama Mekah, kata ulama Mekah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba engkau berangkat ke negeri Yaman, di situ ada sumur namanya Bir Barhut. Bir Barhut sebagai ulama menyatakan famunari jahannam, mulut daripada neraka jahanam. Ya, itu di situ ada sumur yang ada apinya, nggak mati apinya sampai sekarang. Ya. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berangkat orang tadi ke negeri Yaman. Sampai di depan sumur Barhut, dia memanggil orang yang dia titipin uangnya, ternyata dijawab. Dipanggil namanya ngejawab. Lalu dia bertanya, orang tersebut yang datang ke sumur Barhut, kenapa engkau ada di sini? Apa dia bilang? Ini cerita, dulu saya punya saudara perempuan, susah kehidupannya, perekonomiannya susah, nggak ada yang bantu dia, sementara saya ketika itu dalam keadaan kaya, saya nggak mau bantu saudara saya yang dalam keadaan kesulitan tadi, maka Allah Ta'ala berikan saya sanksi, saya masuk di dalam tempat ini, na'udzubillah min dzalik. Ini pelajaran bagi kita sekalian betapa kita harus mengingatkan, memperhatikan kehidupan saudara perempuan kita, baik laki ataupun perempuan. Yang ketiga, perempuan yang bakal nanti akan ditanya kita tentang perempuan, yaitu mertua kita. Nah, mertua bakal ditanya nih, apakah si mantu tadi baik hubungannya dengan mertua atau tidak? Ini bakal disoal. Nah, ini kan ajangnya silaturahmi. Ini namanya silaturahim al-khasah, yang harus dikuatkan hubungannya. Yang kedua, silaturahim al-amah. Hubungan silaturahmi yang umum. Siapa itu? Ini kita yang seagama. Sesama saudara muslim, maka dianjurkan saling mendoakan, saling silaturahmi, saling memberikan satu kebaikan kepada muslim yang lain. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rahmah la tanzilu fihim qati'ir rahim. Rahmat Allah enggak turun di tempat yang di situ ada orang yang memutuskan silaturahmi. Apakah silaturahmi dengan sesama saudara muslim atau silaturahmi dengan seorang yang sedarah dengan dia? Itu rahmat Allah nggak turun. Jadi ketika Nabi nyampaikan kepada sahabat-sahabat ketika itu, Nabi tanya, ada nggak di antara kalian yang memutuskan tali saudaranya dengan saudara yang lain? Bangunlah seorang pemuda dan dia menyatakan, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah majelis kita tidak diturunkan rahmat karena engkau memutuskan silaturahmi dengan keluarga engkau. Kau pulang sana kembali ke rumah engkau, kau minta maaf dengan keluarga yang engkau pernah berbuat salah kepada dia. Berangkat ini pemuda tadi, menemui seorang bibinya, rupanya dia tidak harmonis dengan bibinya, dia minta maaf dengan bibinya, lalu diberikan maaf, dia kembali lagi ke majlis Rasulullah. Kata Rasulullah, rahmat Allah turun di majlis kita, kata Rasulullah. Mudah-mudahan rahmat Allah turun di majlis kita semuanya. Amin ya Rabb. Dalam kitab hadis Jami' as-Saghir karya Al-Imam Abu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, dinyatakan bahwa ada seorang pemuda yang akan silaturahmi ke rumah saudaranya yang muslim. Lalu Allah kirim malaikat yang menyerupai wujudnya manusia. Malaikat tadi bertanya, hai hamba Allah, engkau mau kemana? Kata pemuda tadi, saya mau ke rumah saudara saya. Malaikat balik kembali bertanya, ada urusan apa engkau dengan dia? Kata pemuda tadi, aku ingin nyambung tali silaturahim dengan dia. Malaikat bertanya kembali, apakah engkau punya hubungan darah dengan dia? Kata pemuda tadi, tidak. Saya satu agama dengan dia, sesama muslim. Lalu malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal perbuatan pemuda tersebut pada Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan kabar gembira kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kabar gembira kepada pemuda tadi. Lalu pemuda tadi dipanggil oleh Nabi dan Nabi nyatakan tibta wa taba mamsyaka wa tabawata manzilan fil jannah. Nabi nyatakan sungguh engkau baik, engkau punya hati. Hadirin, orang yang mau silaturahmi itu orang yang punya hati baik. Kamu silaturahmi, apalagi mandang umur.
Lo yang muda datengin gue yang tua. Ini nggak kena nih. Ya, lo jual gue beli, kagak bisa gitu. Ya, dulu orang tua dari guru kita Kiai Zaki Umar, salah satu guru saya, kedatangan guru beliau Sawidul Walid Al-Allamah Rabiullah Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segap Bukit Duri. Ya, di hari raya didatengin oleh gurunya. Lihat betapa tawadunya beliau Sayyidul Walid. Ya, harusnya murid yang datengin siapa? Guru. Ini guru yang datengin murid. Ini kayaknya murid-murid sini belum ada datengin gurunya nih. Kayaknya ya. Ada adabnya kan orang tua dulu ngajarin kita di Betawi, karena saya juga banyak guru-guru orang Betawi ngajarin kalau habis lebaran suruh silaturahmi ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Kurang kompak. Kurang keras. Udah datengin belum? Kapan mau datang? Nunggu lebaran haji. Masya Allah, tabarakallah. Kita sungguh kau baik. Wa taba mamsyak, dan perjalananmu perjalanan yang baik, silaturahmi. Setiap langkah kebaikan, setiap langkah kebaikan, setiap langkah kebaikan. Saya naik motor, putaran bar motornya. Saya naik mobil, putaran bar mobilnya, kebaikan semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, Nabi memberitahukan kabar gembira, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Engkau sudah menyiapkan tempatmu di dalam surga. Lihat. Berkat apa? Berkat apa? Silaturahmi. Dan kita sudah sering dengar dari para duat, mubalighin, masyayikh, habaib kita. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Nabi nyatakan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa fi athari falyasil rahimah. Siapa-siapa yang menginginkan, yang pertama kata Nabi, umurnya dipanjangin sama Allah. Amin. 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 Amin Allah. Umurnya berkah. Amin. Umurnya banyak diisi kebaikan. Amin. Umurnya manfaat. Amin. Amin ya Rabbal. Dan rezekinya ditambah sama Allah. Nabi nyatakan sambunglah tali silaturahmi. Perintah Nabi Muhammad SAW. Pengen panjang umur, silaturahmi. Mau nambahin lagi rezeki, silaturahmi. Insya Allah. Tapi ingat, panjang umur jangan diartikan angkanya yang tinggi, bukan. 60, 70, 80 bukan. Kata Syekh Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, beliau menjelaskan hadis ini dalam karyanya Misbahuz Zalam Syarah Bulughul Maram pada juz yang keempat. Beliau menyatakan arti Allah berikan panjang. Ada orang yang umurnya nggak berkah. Ada gak? Ada gak? Banyak. Gimana gambarannya umur nggak berkah? Waliyadzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita jangan sampai kayak gitu. Satu hari nggak bisa buka Quran. Tuh Quran di rumah ada 10. 10-10-nya nggak dibaca. Dibaca Ramadan. Habis Ramadan berhenti baca Quran. Itu namanya rumahnya nggak berkah. Umurnya nggak berkah. Hidupnya asik, hanya waliyadzubillah dalam kemaksiatan. Waliyadzubillah min dzalik, nggak berkah umurnya. Tapi ulama-ulama dulu lihat. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, pengarang kitab hadis Riyadhus Shalihin, itu ada yang menyebutkan usia beliau ketika wafat 50 tahun. Ya. Itu karyanya luar biasa. Sampai kitabnya tersebar ke seluruh pelosok dunia, sampai ke negeri kita, diantaranya kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena waktunya hanya isi dengan kemanfaatan. Itulah berkah umur. Mudah-mudahan kita demikian. Amin ya Allah. Kita bisa silaturahmi, rezeki dari Allah Ta'ala. Kita bisa mengunjungi saudara kita, rezeki dari Allah Ta'ala. Kita bisa zikir salawat, rezeki dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Inilah ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang silaturahmi tadi membuahkan persaudaraan di antara kita. Alhamdulillah. Besok di hari kiamat, setiap kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kau kenal gak sama dia nih? Dan setiap kita jadi saksi buat saudara kita yang lain. Allah tanya, kau kenal gak sama dia? Kalau kita kenal, kita akan menyatakan, iya saya kenal ya Allah. Dia orang baik atau tidak? Orang tadi menyaksikan dia orang baik. Makanya dianjurkan sama ulama, setelah sholat jenazah, ada kalimat-kalimat yang isinya kandungannya doa, diantaranya, Ishhadu anna hadal mayit min ahlil khair. Ada gak begitu? Enggak. Ada gak begitu? Ada. Suruh saksi. Bahwa kita ini besok dari kiamat jadi saksi buat nih mayit. Bahwa mayit itu buat perbuatan kita. Na'udzubillah.
Malaikat bertanya kepada seseorang, ini siapa? Kau kenal? Kenal malaikat. Kenapa? Tukang bunuh. Udah tuh jangan. Ini siapa malaikat? Oh, yang bikin pagar di laut. Ini siapa? Oh, ini yang memasukkan ijazah dan seterusnya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini siapa? Ini yang membunuh ulama. Ini nanti itu nanti jadi saksi, hati-hati. Mudah-mudahan yang hadir jadi saksi kebaikan. Amin Allah. Dan mudah-mudahan niat kita diijabah Allah Taala. Amin ya Rabbal. Ini Kiai Zaki belum datang. Sudah menutup ya? Sudah menutup ya? Langsung ditutup ya? Sebelum ditutup, Al-Fakir menyampaikan maklumat, permohonan doa, dukungan dan bantuannya, di mana pesantren An-Nur sama tadi masih di dalam pembangunan, belum selesai. Doakan semoga pesantren yang sedang kami rintis yang berlokasi di Pisangan Baru 2, RT 5 RW 7 nomor 119 Matraman di wilayah Pisangan Baru sedang dibangun. Doakan semoga Allah mudahkan segera selesai dan Allah kirim pula santrinya. Bisiril Fatihah. Maklumat para hadirin sekalian, Al-Fakir mewakili panitia perayaan Haul Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Banjiri yang ke-219 mengundang para jemaah sekalian untuk menghadiri acara tersebut yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 26 April 2025, waktunya pagi jam 8 sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Sabilal Muhtadin Pisangan Baru 2 Matraman. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal maghfurin wa minal muttaqin wa minal a'idin wa minas su'ada'il maqbulin wa minal mukhlisin wa minal mustaqimin wa minal bari lil walidain birahmatika ya arhamar rahimin wa bihaqqi nabiyyika Muhammad an-nabiyil amin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Haji Muhammad Basar Al-Bajari. Yang di itu Atakwa. Berapa pengumuman? Yaitu Oh gitu. Oh datang tuh ya. kromal yang dijalankan oleh Mbak Mukhtar Imam yaitu sebesar 1.309.000. Alhamdulillah. Dan untuk yang ahad akan datang yaitu di Masjid Rodatul Jannah, Jalan Pramuka Raya, belakang Hotel Idola. Kami ulangi, yaitu untuk ahad akan datang di Masjid Rodatul Jannah, Jalan Pramuka Raya, belakang Hotel Idola. Maka acara ini kami tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.
Afwan ya. Dan cepat sehat. Alhamdulillah, amin amin ya Allah. Masih bukan masih. محمد صلى الله على وسلم وصلى الله محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Diri. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله وسلم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله Ayo, biar gampang.